Hai guys, perkenalkan nama gua Juan dan selamat datang di channel AA Asal Analisis. Sebelum gua mulai, gua mau disclaimer terlebih dahulu ya. Apa yang akan gua sampaikan dalam channel ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan atau menyudutkan pihak manapun. Oke, pembahasan gua kali ini adalah tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap temannya sendiri. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu tentang kasus ini, tapi buat yang belum tahu akan gue ceritakan kembali secara singkat dan padat aja, oke? Sekitar 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 2017 lalu, telah terjadi kasus penghilangan nyawa di Pantai Ngeliep, Malang Selatan oleh pelaku yang bernama Nadia terhadap korbannya yang bernama Vena. Di saat itu pelakunya sendiri masih baru berumur 18 tahun dan sayangnya korbannya saat itu baru menginjak usia 16 tahun. Nah, berdasarkan penuturan pelaku ini ya, awal mula permasalahannya disebabkan oleh cekcok terkait jual beli bedak yang akhirnya membuat kedua belah pihak saling berseteru. Jadi awalnya memang si Nadia ini mencoba berbisnis kecil-kecilan dengan berjualan bedak. Lalu si Vena ini ternyata adalah salah satu pembeli dari bedaknya si Nadia ini, guys. Oke, sebenarnya Nadia sendiri menyampaikan kepada pihak berwajib bahwa awal mula permasalahannya itu sebenarnya karena perselisihannya ya, karena Vena tidak membayar produk bedak yang dipesan oleh si Vena. Dan bahkan Nadia menuturkan bahwa Vena malah menghina produk bedak jualan Nadia dengan mengatakan bahwa bedaknya ini memiliki kualitas yang buruk serta sudah kadaluarsa. Padahal menurut beberapa info yang beredar, si Nadia ini bahkan belum mengirimkan bedak yang dipesan si Vena loh. Jadi agak aneh menurut gue kasus ini, guys. Polisi sendiri menetapkan bahwa motifnya itu karena sakit hati persoalan bisnis, guys. Namun setelah gue cek lebih jauh, ternyata ada beberapa sumber lain yang mengatakan kalau Nadia ini sebenarnya cemburu karena diduga pacar Nadia yang bernama Rian ini berselingkuh dengan Vena. Waduh, entah benar atau enggak, soalnya gue udah coba cari info lebih lanjut tapi emang nggak ketemu. Tadi gue pengen cari ke sosial media si Nadia atau Vena gitu ya, tapi sayangnya karena akunnya gue nggak nemu, gue jadi nggak punya bukti mengenai dugaan gue. Tapi mudah-mudahan kalau kalian ada yang tahu akun sosmed dari kedua orang ini, mohon tulis di kolom komentar ya, biar nanti bisa gue cross check lagi. Sebenarnya gue lebih yakin sih kalau kasus ini karena cemburu ya. Jadi kalau dibilang karena bisnis kayaknya nominal nggak gede-gede banget kok, cuma sekitar 120 ribuan, nggak sampai 200 ribu lah. Untuk alasannya nanti gue jelasin. Oke, lanjut. Dikatakan juga bahwa ketika sampai di lokasi Pantai Ngeliep, korban alias si Vena ini malah menodongkan pisau kepada pelaku. Jadi sebenarnya sebelum aksi menodongkan pisau ini, guys, si Vena pernah dilabrak oleh si Nadia. Ya sebenarnya bukan dilabrak berantem gimana, cuma dimintai konfirmasi saja sama klarifikasi atas kejadian si Vena yang menghina produknya si Nadia. Lalu setelah berantem itu, kabarnya sih ya, si Nadia ini mengajak si Vena untuk jalan-jalan ke hutan. Tujuannya sih katanya mau mengambil markisa. Terus sesampainya di hutan itu yang lokasinya di Pantai Ngelip tadi, si Vena malah nodongin pisau ke si Nadia. Tapi karena Nadia ini kaget ya, dia akhirnya berebutan pisau lah dengan si Vena. Sampai akhirnya si Vena mengalami luka-luka yang cukup serius. Bukan cukup serius, mungkin sangat parah lah menurut gue ya. Soalnya lukanya itu sampai ada beberapa buah.
Setelah itu si pelaku Nadia kabur alias melarikan diri meninggalkan korban sampai akhirnya korban ditemukan oleh warga sekitar yang memang kebetulan sedang melewati area tersebut guys. Sayangnya karena luka-lukanya cukup parah, Vena akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan lebih sayangnya lagi ketika si Nadia, maksud gue si Vena ini menjelang pergi, dia cuma ninggalin pesan berupa nama pelakunya saja, nggak sampai ke kronologinya. Itu cukup disayangkan sih memang, cuma ya apa boleh buat lah ya guys ya. Padahal gue pengen banget si Vena ini masih kuat buat beberin kronologi yang sejelas-jelasnya. Soalnya jujur aja pertama kali gue baca kasus ini memang agak skeptis guys. Pokoknya ntar gue jelasin lah alasan-alasannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisisnya. Nah ini nih, setelah beberapa informasi itu gue kumpulin guys ya, yang gue dapetin tadi, menurut gue kategori kayak kasus si Nadia ini sih bisa dibilang pembunuhan berencana guys. Pertama-tama, jadi gini guys, ada desas-desus mengenai perselingkuhannya si pacarnya Nadia ini, si Rian tadi ya guys. Jadi kemungkinan kalau misalnya motifnya dendam karena selingkuh, sakit hati karena perselingkuhan pacarnya, dan gue ini lebih kuat sih motifnya dibandingkan dengan kasus yang tadi bisnis itu. Padahal nominal nggak gede-gede banget tuh. Kenapa gue bisa bilang pacaran ya apa cemburu ini lebih kuat? Soalnya gini guys, ada yang bilang saksi mata, ada yang bilang gini. Jadi si Nadia sama si Rian ini emang sudah pacaran selama 3 tahunan. Jadi ketika ada isu perselingkuhan ini keluar, menurut gue wajar sih kalau misalnya seseorang tuh merasa cemburu, sakit hati, bahkan marah banget sampai ada muncul pikiran untuk membunuh. Wajar, umum sih gue bilang. Cuma ya sebenarnya salah juga sih, gue nggak membenarkan tindakannya. Lu marah boleh, cuma jangan sampai konyol lah. Kalau misalnya ada juga sumber yang bilang kalau si Nadia ini dibully. Nadia sering dibilang orang miskin, terutama pas di depan pintu masuk Pantai Ngeliat tadi. Cuma menurut gua kayaknya belum terlalu parah sih kalau misalnya alasan ini. Nggak cukup kuat lah. Kalau soal dibully mungkin kalau bertahun-tahun sampai puluhan tahun mungkin bisa membunuh. Tapi kalau dia perkenalannya aja nggak lama kok, masih baru. Lalu fakta kedua yang gue berhasil temuin, sebenarnya Nadia ini katanya ya itu sudah menyiapkan pisaunya yang digunakan untuk menghilangkan nyawa si Vena itu di bawah jok motor dia guys. Jadi katanya sih, kata si Nadia ya, menurut beberapa sumber itu si Nadia ini membawa pisau dengan tujuan untuk mengambil buah markisa. Nah tapi guys, setelah gue cek pohon markisa yang bentuknya kayak pohon anggur gitu, rasanya untuk membawa pisau itu nggak perlu deh guys. Tinggal petik aja kok, nggak apa ini potong-potong, nggak perlu. Jadi menurut gue ini alasan yang cukup aneh, apalagi faktanya memang pisaunya ini udah di bawah jok motor dia, udah ada gitu loh. Ya kecuali emang kalau misalnya mendadak gitu, dia mungkin nemu pisau entah dari mana tiba-tiba dipakai, ya nggak bisa jadi kasus pembunuhan berencana. Tapi kalau udah dibawa begitu ya ya lu tahu sendiri lah, namanya lu dengan sengaja membawa pisau. Oke, yang ketiga, fakta pada tubuh korban ditemukan luka sayatan lebih dari satu buah. Ini lumayan aneh sih ya. Pertama-tama pada area leher terdapat luka sayatan melingkar sepanjang 15 sampai dengan 20 cm guys. Ingat 15 sampai 20 cm. Lalu pada area perut ditemukan juga luka sayatan sepanjang 15 cm dengan kedalaman 0,5 cm.
Lalu pada area punggung tangan kanan dan kiri, ya, punggung tangan kanan dan kiri, serta di sela tangan kiri juga terdapat luka sayatan, guys. Kalau emang yang pertama ditodong pisau itu Nadia, ya, menurut yang gue baca di berita, guys, katanya Nadia yang ditodong pisau pertama kali, ya. Kenapa kok muncul kesan sebenarnya justru si Vena ini ditodong duluan, guys? Jadi gini loh maksud gue. Katanya kan ada aksi rebutan pisau ya, guys. Cuma gue belum ketemu sumber berita atau artikel yang mengatakan bahwa si Nadia juga mengalami luka-luka selain badannya kotor, bajunya kotor, dan penuh bercak darah. Oke, satu. Yang kedua, seharusnya kalau Nadia emang ditodong, terus dia melawan balik ya. Terus kebetulan si Nadia berhasil melumpuhkan si si Vena tadi, harusnya dia langsung lari dong. Ngapain dia sampai banyak gitu? Leher, perut, punggung tangan. Oke lah, si yang di sela tangan tadi itu mungkin karena si Vena emang mempertahankan nyawanya gitu kan. Tapi yang lainnya kayak nggak masuk akal kalau misalnya karena aksi berebutan pisau. Perut, leher, sama punggung tangan loh. Jadi menurut gua kemungkinan kronologi seperti ini. Jadi emang Nadia dari awalnya udah berniat menghabisi Vena di tengah hutan. Ya tadi faktanya karena udah membawa pisau di bawah jok motor itu tadi, guys. Namun ketika hendak digunakan, si Vena ini melawan dan berusaha merebut pisau dari tangan si Nadia yang akhirnya mengakibatkan luka di tangan kirinya yang di selatan kiri. Oke. Lalu karena kemungkinan si Vena udah mulai kewalahan juga ya, capek gitu setelah berebutan, si Nadia menyabetkan pisaunya ke perut Vena yang mengakibatkan luka sepanjang 15 cm tadi, guys, yang kedalaman 0,5 cm itu. Lalu setelah si Vena makin tidak berdaya, si Nadia gua duga sih langsung lehernya si Vena. Nih sekarang gini, guys. 15-20 cm itu kira-kira sejengkalnya tangan gua lah ya. Atau sejengkal tangan kalian mungkin. Nah sekarang coba lu tempelin ke leher lu. Ini ujung kanan sampai ujung kiri, guys. Kalau misalnya emang mempertahankan diri, membela diri gitu, guys, lu nggak mungkin gorok plek terus gesek ke begini, nggak mungkin. Jadi menurut gue ini aneh. Kemungkinan besar gorokannya itu terjadi setelah si Vena tidak berdaya, guys, bukan ketika terjadi perlawanan. Aduh, rasanya aneh sih menurut gue nih. Tapi ya balik lagi, ini kan analisa gue doang, sesuai nama channel ini. Balik lagi asal analisis, jadi ya jangan lu dengerin jangan terlalu lu jadi patokan lah ya. Dan pada akhirnya emang semua sudah terjadi dan pelaku pun sudah dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun alias 1 tahun di bawah tuntutan jaksa, guys. Gue lebih percaya sama analisis gue, tapi ya balik lagi, ini kan analisis gue pribadi, jadi gue pengen tahu juga menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang analisis ini. Dan gue juga pengen tahu analisisnya kalian ini mungkin nggak kalau misalnya ada skenario lain yang lebih masuk akal. Ditulis aja kolom komentar. Akhir kata, mari kita doakan semoga amal ibadahnya si Vena ini bisa terima di sisinya dan dosa-dosa dimaafkan juga, guys ya. Oke, gue kira segitu aja dulu untuk video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.